Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-alimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul muqim al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muttaqimul rauful malikul mulkil jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'u Allahul nafi'un nurul hadil badi'ul baqi warisul rasyidus sabul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir Allahumma salli afdalas salati ala ashabil mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada mahluqatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrika ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
markas ini. Kemarin hari pertama di hari Senin, lalu sekarang di hari Selasa, hari kedua, kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya di markas ini, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran, baik itu di pagi hari ba'da sholat subuh maupun di malam hari ba'da sholat isya. Alhamdulillah di hari Selasa ini pertemuan pertama dengan Kang Rijal. Sebelumnya di nuansa Lebaran ini, qaddimulakum taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum, wa la'allana minal aidin wal faizin bima qad fa'alna minal ibadat fi syahr Ramadan fardhon wa sunnatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima atas apa yang telah kita laksanakan berupa ibadah-ibadah, baik itu fardunya maupun sunnahnya di bulan Ramadan. Meskipun kita sadari banyak kekurangannya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kelompok-kelompok yang aidin, yaitu orang-orang yang kembali, dan juga yang faizin, orang-orang yang berhasil, ya. Nah, sebelum kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini, kita sedikit ada materi tambahan yang berkaitan dengan minal aidin, ya, termasuk kelompok-kelompok yang aid, yang kembali. Nah, kata dari aidin itu banyak orang yang mengartikan, atau justru dulu kita pas waktu kecil menganggap bahwa arti minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin, ya. Sama karena juga dulu waktu kecil itu menganggap bahwa arti dari minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu kontradiksi sekali, ya. Jauh sekali makna yang semestinya dengan makna yang kita pahami waktu dulu semasa kecil. Padahal makna dari kata aidin itu, jika kita menilik salah satu pendapat dalam satu referensi, dikatakan nama kitabnya itu Lataiful Ma'arif, karya Syekh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud aidin di sana itu adalah sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhut tazid. Artinya bahwa kelompok yang aidin itu orang yang mendapatkan predikat aidin itu bukan bagi mereka yang bajunya atau pakaiannya jadid, yang baru, melainkan aid itu adalah bagi mereka yang ketaatan kepada Allahnya itu tazid, bertambah. Artinya indikator orang yang termasuk mendapatkan predikat aidin adalah mereka yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya itu mengalami peningkatan pasca bulan Ramadan. Artinya kita bisa menjustifikasi bahwa ibadah kita, amal perbuatan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu menentukannya itu adalah apakah
perbuatan amal ibadah kita setelah Ramadan itu meningkat atau justru malah sebaliknya menurun. Di saat amal ibadah kita meningkat, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk kelompok yang aidin. Nah, makanya kita di markas ini, yuk kita tingkatkan ibadah kita, berjamaahnya kita tingkatkan, mengajinya kita tingkatkan, sunnahnya kita tingkatkan. Yang tadinya di bulan Ramadan karena mungkin ada dalih beres sahur sok ada tunuhnya, udah diisian tunuh. Sekarang maka kita enggak ada dalih lagi, karena habis sahur perut kenyang kemudian ngantuk lagi. Sekarang kan enggak, berarti harusnya itu meningkat. Pun demikian yang mengaji ba'da isya'nya. Kalau kemarin pas Ramadan mungkin kita punya dalih capek kan, beres taraweh kemudian maghribna overload, wah terlalu penuh sehingga kemerkaan, boro-boro bangkit untuk mengaji, bangkit dari tempat itu saja udah berat. Wah, yang harusnya kuotanya itu 20 kg yang masuk ke perut, kita paksakan 25 kilo, jadi 5 kilonya overload, sehingga membuat tubuh kita sulit untuk digerakkan. Tapi kan sekarang enggak ya, kita habis isyanya enggak ada kegiatan, enggak ada sholat tarawih. Dia harusnya secara hitung-hitungan matematis itu ibadah kita di bulan Syawal bisa meningkat. Nah, karena itu maka ya kita fastabiqul khairat, mengajak teman-teman kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan amal perbuatan kita, amal ibadah kita pasca bulan Ramadan. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan teman-teman, dalam satu riwayat dikatakan bahwa para wali itu setelah beres bulan Ramadan itu mereka langsung berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kembali kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi sekarang pun bulan Syawal itu sudah berdoa lagi supaya nanti bulan Ramadan masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mah kadang nanti berdoa pengen disampaikan kembali ke bulan Ramadan itu galibnya di bulan Rajab. Ngadarwana teh berdoa ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana. Itu kan doa terakhirnya, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, kalau para wali dari sekarang juga sudah mulai berdoa lagi untuk diberi kesempatan supaya masih ada usia atau umur mendapatkan keutamaan bulan Ramadan yang akan datang. Saking rindunya kepada bulan Ramadan. Nah, kan kita nggak tahu nih apakah kita masih bisa mendapatkan usia di bulan Ramadan yang akan datang atau justru usia kita yang tidak sampai pada bulan Ramadan. Nah, makanya di permulaan taklim ini Kang Rijal mengingatkan kepada antum semua, khususnya bagi Kang Rijal sendiri, yuk kita tingkatkan amal ibadah kita, amal perbuatan kita pasca bulan Ramadan ini untuk mengajak diri kita secara pribadi dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita untuk
senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melaksanakan berjamaah, lalu pengajian-pengajian yang sudah terjadwal di markas Dogo ini. Lalu dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa aksiologi dari orang yang berpuasa itu, kita familiar dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat ini itu aksiologi Allah mewajibkan seseorang berpuasa itu adalah supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, agar kalian termasuk kelompok yang bertakwa. Artinya seperti ini teman-teman, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ketika orang itu ketakwaannya tidak meningkat, maka bisa jadi puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti agar supaya puasa kita kemarin yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bernilai di sisi Allah, maka kita lihat pasca Ramadan ketakwaan kita kepada Allah meningkat atau tidak. Tentu teman-teman sudah tahu definisi dari takwa itu apa, yang sering dilantunkan oleh salah satu band yang ada di Indonesia ya, band Binab Saji. Waktu Binab Saji itu umum ya, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala larangan. Nah, itu adalah satu di antara 3 definisi takwa. Karena ada 3 definisi takwa itu. Di antaranya yang itu tuh, yang paling familiar kita dengarkan. Ada lagi mana takwa yang itu adalah al-khauf. Al-khauf itu takut. Maksud takut di sana itu artinya takut apakah amal ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Karena kan kita tidak bisa menjudge bahwa amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya orang yang bertakwa itu sama dengan orang yang faizin. Berarti indikator yang kedua supaya kita itu benar-benar nih termasuk orang yang aidin, yang faizin itu adalah orang yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang aidin, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang faizin adalah orang yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejatinya orang yang didoakan minal aidin wal faizin itu adalah harusnya dia itu meningkatkan 2 ini, ketaatan dan juga ketakwaannya. Bullshit kalaulah kita mengaku orang yang aidin, yang faizin, tapi takwa kita kepada Allah tidak ada peningkatan, justru malah ada penurunan. Begitu juga ketaatan kepada Allah justru bukan meningkat, malah ada penurunan. Berarti itu kita gagal termasuk kelompok yang aidin dan yang al-faizin. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini itu menjadi salah satu bentuk nyata bahwa kita berusaha untuk termasuk kelompok-kelompok yang aidin dan kelompok-kelompok yang faizin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjutkan kajian kita untuk kitab Bidayatul Hidayah, Riyadul Bariyah. Itu sampai pada mana Pak terakhir? Udah hampir sebulan ya. Sampai mana Hi? Pak Putri terakhirnya hanca. Ini juga ada. Hah? Ya.
Aidon ini ayat rifa aqwaidul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alaihi aidon, wajib juga bagi orang yang mukallaf. Masih ingat ya definisi orang yang mukallaf itu apa? Betul, masih ingat? Apa tuh definisi mukallaf itu? Orang-orang yang sudah terkena hukum fikih. Salah satu atau indikator-indikator dia disebut orang yang mukallaf itu apa? Yaitu orang yang sudah sampai pada fase balik dan juga berakal. Artinya kalau dia sudah balik tapi tidak berakal, seperti orang dewasa yang gila ya, yang stres, itu tidak dikenai hukum mukallaf. Atau juga sebaliknya, dia itu sudah berakal tapi dia belum sampai pada fase balik, maka itu juga belum disebut orang yang mukallaf. Sudah contohkan waktu itu, orang yang tidur itu tidak dikenai hukum ya. Orang yang tidur itu tidak dikenai hukum. Kenapa? Karena tidak berakal, karena akalnya hilang. Makanya kalau ada orang membunuh, dia dalam keadaan tidur, lamun cik orang mana namanya ngigo ya, ngigo ya. Tapi benarnya ngigo nanti benar-benar dalam keadaan tidur, dia gak sadar, membunuh misalkan, nah, maka itu tidak dikenai hukum. Dalam hukum Islam itu tidak dikenai hukum. Atau dia mencuri, lagi tidur, kalau kamu apa kamar batur, mencuri we. Jangan sigana jauh, jangan, barangkali ada nanti yang seperti itu ngigo. Jadi dina mimpi nanti lagi berpetualang, padahal berpetualang ke kamar batur. Itu juga sama ya, tidak dikenai hukum. Aidon juga ayat rifa aqwaidul iman, untuk mengetahui aqwaidul iman. Kewajiban selanjutnya yang perlu diketahui oleh orang yang mukallaf yaitu mengetahui aqwaidul iman. Ingat ada berapa aqwaidul iman? Pas di lemur ya. Ada berapa? Ada ya? 50 hari aqwaidul iman. Tadi ingat kan aja? 50 keyakinan. Terus itu dulu kalau di surau-surau atau di masjid-masjid, nah, anak-anak teh pujian pujian apa itu iman, bukan selawatan ya katanya, tapi pujian. Dalam materi bahasa Sunda ada kan pujian, materi pujian. Di antara nanti nyata mensiarkan yang apa itu iman itu. Apa saya sih akal iman itu? Wahya as-sifatu al-wajibatu lillahi ta'ala. Yang dimaksud akal iman itu yang pertama, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wal mustahilatu alaihi. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, wal jaizatu fi haqqihi. Yang ketiga, sifat jaiz
Allah. Wasifatu al-wajibatu, yang keempat sifat-sifat wajib lirusuli, bagi para utusan alaihim sholatu wassalam. Moga-moga sholawat dan salam menyertai para utusan. Wal mustahilatu alaihim, yang kelima sifat mustahil bagi para utusan. Wal jaizatu fi haqqihim, dan yang keenam sifat wenang yang ada pada hak mereka itu para utusan. Jadi yang dimaksud aqaidul iman itu adalah merupakan gabungan dari 6 komponen. Komponen yang pertama yaitu sifat wajib yang ada pada Allah. Lalu yang kedua sifat mustahil pada Allah. Yang ketiga sifat jaiz pada Allah. Yang keempat sifat wajib para rasul. Yang kelima sifat mustahil para rasul. Dan yang keenam sifat wenang para rasul. Jadi kalau ditanya apa sih aqaidul iman itu, maka jawabannya yang tadi, yaitu terdiri dari 6 komponen. Nah, dari 6 komponen itu kita ketahui bahwa ada bagian-bagian lagi. Yang pertama sifat wajib bagi Allah. Ada berapa itu? Ada 20 yang sering kita ngaturkan, ya wujud idam baqo mukhalafatu lil hawadisi, sampai akhir. Itu sifat wajib Allah. Berarti ada berapa tak? 20 ya. Lalu sifat mustahil bagi Allah, tentu ini otomatis akan mengimbangi jumlah dari sifat wajib Allah. Tadi sifat wajib Allahnya 20, maka sifat mustahil Allah pun 20. Ada berapa tuh? 40 ya. Lalu selanjutnya sifat wenang yang ada pada Allah. Ada berapa tuh? Ada 1. Jadi berapa? 41. Coba sifat wenang Allah itu bagaimana contohnya? Sifat wenang Allah. Sifat wenang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah memiliki hak prerogatif untuk menentukan baik dan buruk terhadap apa yang telah Dia ciptakan. Jadi contohnya nih, kita hadir di sini itu adalah jaiz Allah. Apakah menghadirkan kita di tempat ini atau justru malah kita ada di kamar? Itu adalah salah satu bentuk jaiz Allah. Kita menginginkan nilai A, tapi kita malah mendapatkan nilai B. Nah, itu adalah kehendak Allah terhadap apa yang telah Dia ciptakan. Nah, kalau dalam hal ini berarti kita manusia. Itu Allah memiliki hak tersebut. Makanya di sini fi haqqihi. Nah, maksud akhirnya hak prerogatif Allah. Allah memiliki sifat jaiz, diantaranya di sini hujan, di cahem panas. Itu adalah salah satu contoh dari sifat jaiz Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia harus hujan. Itu enggak ada kewajiban bagi Allah. Lalu di seluruh dunia harus panas, di seluruh dunia harus malam. Enggak kan? Di kita sekarang posisinya mau menjelang pagi. Tapi kalau di belahan negara yang lain, contoh misalkan di Arab, itu kan kita bedanya itu
4 jam ya, lebih dulu kita. Berarti kalau di Arab sekarang masih pukul 2 dini hari kurang lebih. Itu adalah salah satu sifat jaiz Allah. Di sana malam, di sini kita mau menjelang pagi. Itu ya. Jadi yang melekat pada Allah yang berkaitan dengan aqaidul iman ada berapa tadi? 41. Lanjut lagi, berarti masih kurang tuh ya. Lalu sifat-sifat yang wajib para rasul ada berapa tuh? Ada 4 ya, yang sidik, lalu tabligh, lalu amanah, dan yang terakhir fatona. Ada 4 nih yang berkaitan dengan Rasul. Lalu selanjutnya sifat mustahilnya, tentu ini akan berimbang juga dengan sifat wajib para Rasul tadi. Sifat wajibnya 4, berarti sifat mustahilnya pun 4. Ada berapa berarti? 49 ya. Apal yang mustahil para Rasul? Lawan sidik, apa lawan sidik? Tadi. Lalu lawan tabligh? Bukan, lawan tabligh kitman. Kitman itu apa? Menyembunyikan. Lawan amanah baru khianat. Lawannya fatona balada. Balada itu bodoh ya. Lalu yang terakhir yaitu sifat jaiz para rasul. Ada berapa? 1. Berarti kita simpulkan bahwa aqidul iman itu yang melekat pada Allah ada 41, yang melekat di para rasul itu ada 9, jumlahnya 50. Sifat jaiz rasul tahu apa? Sifat jaiz rasul? Sifat jaiz rasul itu adalah sifat yang seperti manusia biasa yang memilikinya. Di antaranya tidur, yang para rasul juga jaiz tidur. Lalu sakit, sama para rasul juga jaiz sakit. Ya seperti kita manusia. Lalu para rasul makan, makan kita juga makan. Minum itu juga sama, bagian dari sifat rasul. Hanya bedanya kalau para rasul itu sudah mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan predikat manusia pilihan. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial itu hampir sama dengan kita selaku manusia biasa. Rasul berinteraksi dengan sesama, kita juga berinteraksi dengan sesama. Rasul bermasyarakat, sama, kita juga bermasyarakat. Rasul dalam kehidupan sehari-harinya makan, minum, sama, kita juga dalam kehidupan sehari-hari makan dan minum. Jadi wajib bagi orang yang mukallaf itu mengetahui juga 50 aqaidul iman yang tadi. Ini baru mengetahui saja ya. Nah, belum lagi nanti bagaimana kita mengaplikasikan 50 aqaidul iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut lagi. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama memiliki sifat wujud. Apa artinya wujud itu? Ada ya. Nah, dalam kitab Tijan Ad-Daruri yang berkaitan dengan akidah, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Yo, gimana? Gimana? Nah, tuh ya. Jadi cara kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam kitab Tijan Ad-Daruri katakan yaitu wa dalilu wujudu hadhil makhluqat
dalil bahwa Allah itu ada, yaitu adanya ciptaan ini, ciptaan yang ada di dunia ini. Itu menjadi alasan kita bahwa Allah itu ada. Ada alam ini berarti ada yang mengadakan, gitu. Adanya alam ini ada yang mengadakan. Tapi ini permainan logika ya. Tapi beda antara adanya alam dengan adanya yang mengadakan. Awas nih ya. Beda antara adanya alam dengan adanya yang mengadakan. Adanya alam itu pernah tidak ada dulu dan akan tidak ada. Kalau adanya yang mengadakan, itu ada sebelum adanya kata ada, tidak pernah tidak ada, dan tidak akan pernah tidak ada. Dealnya lagi nih, adanya yang mengadakan mah sudah ada sebelum adanya kata ada, belum pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Wah, iya permainan logika ya tentang kata ada. Jadi adanya alam ini mah, alam ini termasuk kita, itu adanya itu sebelumnya pernah tidak ada dan nanti akan tidak ada. Sekali ya kan 30 tahun ke belakang itu belum ada. Atau siapa yang lupa lagi? Hah? Hasan ya. Hasan Randi umur berapa? 28? Oh 20. 31. Akhi Hasan 25 tahun ke belakang itu belum jadi apa-apa. Belum jadi benih. Belum ada planning. Tapi setelah berlalu, sekarang udah usia 20, ada kata-kata ada Hasan Randi. Sebelum 25 tahun ke belakang mungkin belum ada tuh. Ada Hasan Randi itu. Keberadaannya itu sebelumnya tidak ada dan nanti akan tidak ada di dunia ya. Nah, di dunia. Apakah Kang Hasan akan hidup selamanya di dunia? Tentu tidak. Ingin mendapatkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal kelak. Akan tidak ada di dunia ini. Lalu nanti akan ada lagi, tapi di alam yang berbeda. Jadi ada dan tidak adanya itu berubah-ubah. Nah itulah sifat dari makhluk itu, diantaranya itu kudus, tidak tetap. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya itu sebelum adanya kata wujud, Allah sudah wujud. Kalau bahasa Indonesia tadi, sebelum adanya kata ada, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ada. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu logika itu. Karena kata ada itu kudus, ya kata ada itu kudus, baru. Tapi kalau Allah itu tidak kudus. Kalau Allah kudus berarti kita sudah kafir, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu baru. Kata ada itu kan bisa jadi nanti kata ada itu sudah tidak digunakan lagi di kehidupan alam akhirat. Dan mungkin kata ada itu ditemukannya misalkan beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun ke belakang, dan sebelumnya pernah belum ada kosakata ada, gitu ya. Nah ini nih, jadi
Yang pertama, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu wujud? Dalam kitab Jadalu dikatakan untuk menjawab pertanyaan itu yaitu adanya makhluk atau adanya ciptaan Allah. Itu menandakan bahwa adanya ciptaan berarti adanya yang menciptakan. Contoh nih, Hasan membuat bala-bala. Ada Hasan dulu, ada bala-bala dulu. Hasan dulu ya, bala-bala mau ayah kalau tidak dibuat oleh Hasan. Apakah kita harus melihat Hasan untuk membuktikan bahwa Hasan itu ada di ada di Gomlai ini? Itu tidak harus juga. Contoh ya, Hasan itu memakai sendal capit warna hijau swallow. Terpampang di depan markaz itu, di depan pintu itu ada sendal swallow berwarna hijau. Tulisannya H, yang kirinya San. Kita bisa meyakini bahwa oh, Hasan masih ada di dalam. Maka dalilnya ini nih, ini sendal swallow masih terpampang di depan, berarti Hasan masih ada. Gitu. Ini salah satu ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tahu pakaian Hasan pulang belum ya ke rumahnya? Mudik belum ya? Belum. Dari mana kamu tahu Hasan belum? Dan Hasan masih ada di markas ini? Tuh bajunya masih di wagon kayaknya. Berarti Hasan masih ada. Itu salah satu ilustrasinya bahwa salah satu cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Ciptaan-ciptaannya ada berarti ada yang menciptakan. Lalu selanjutnya wal kidamu, dan juga yang kedua sifat kidam. Apa yang dimaksud kidam? Kidam itu wa maknahu intifa'ul uluhiyah liwujudillahi ta'ala. Tidak adanya pangkat Tuhan selain adanya Allah Subhanahu wa taala. Ari arti Sundanan kidam teh wujud, ada Allah. Kidam mangga Allah. Bako kekal Allah. Artinya maksud dari kidam itu tidak ada Tuhan apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kami katakan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum adanya kata ada. Kalaulah kita meyakini bahwa kata ada itu lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdahului oleh hal yang lain, yaitu kata ada. Makanya kalian pernah mendengar nih, salah satu ilmuwan berkata seperti ini. Allah itu gimana ya? Karena lupa lagi kata-katanya itu. Tapi ini kontroversi. Tapi kalau di logika yang memang benar, lupa lagi aja kata-katanya. Tapi itu justru meyakinkan keyakinan kita, akidah kita bahwa Allah wujud itu sebelum adanya kata wujud. Artinya Allah ada sebelum adanya kata ada. Tapi dengan perkataan yang sedikit kontroversi. Tapi setelah dipahami memang itu bisa masuk akal. Wal baqa'u, dan yang ketiga sifat baqo. Kalau sifat baqo itu apa artinya? Di tengah itu wa ma'intifa'ul akhiriyah liwujudillahi ta'ala. Tidak adanya yang akhir
atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Sunda bako teh kekal ya. Nah, bako kekal Allah. Kalau kita kan nggak bako, tidak akan selamanya. Di kampus kalian tidak akan bako kecuali kalau mau jadi MA. Berarti bisa kalian bako di kampus. Apa MA itu? Mahasiswa abadi. Kecuali Hasan betah di kampus. Jadi mahasiswa abadi berarti bako ya. Makanya kalau di kampus itu jangan sampai memiliki sifat bako. Bako di kampus, kalau jelek bako di kampus. Jadi mahasiswa abadi nanti. Terus selanjutnya wa mukhalafatu ta'ala li jami'i khalqihi. Yang keempat, bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ciptaannya. Wa maknaha, maksudnya itu adalah intifa'u mumasilati ta'ala lil hawadis falaisat datu ta'ala wa sifatu wa af'alu kadatil hawadis wa sifati wa af'aliha. Maksud dari mukhalafatu li jami' khalqi itu Allah Subhanahu berbeda dengan makhluknya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat basir, melihat, dan juga sama mendengar. Kita makhluk Allah juga bisa melihat dan juga bisa mendengar. Akan tetapi tidak bisa kita samakan antara melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Meskipun kita juga memiliki sifat melihat. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Kita juga sama bisa mendengar. Akan tetapi tidak bisa kita samakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Bedanya apa? Kalau zat Allah, sifat Allah itu tajatanibu anin naqais, terhindar dari kekurangan. Kalau kita sifat-sifatnya itu memiliki setiap kekurangan. Contoh simpel saja, kita bisa melihat, tapi penglihatan kita itu terbatas. Jika terhalang oleh tembok, maka penglihatan kita jadi terbatas. Atau terhalang oleh kabut yang tebal, itu juga membuat penglihatan kita terbatas. Atau di tempat yang gelap, itu juga membuat penglihatan kita terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tak terbatas. Kita tidak tahu nih teman-teman kita di kamar lagi ngapain? Apakah sedang tidur, ataukah sedang main ML, atau sedang main FF, atau sedang scroll TikTok, scroll IG, atau scroll FB. Kita tidak tahu. Padahal kita bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilakukan setiap makhluknya. Ya gak? Mendengar. Pendengaran kita bisa terbatas kalau jaraknya jauh ya. Atau kalau volume siang bersuaranya itu kecil, atau air mempetan tidak cepil kita. Nah, kapas atau headset atau yang lainnya yang bisa menutupi telinga kita, itu membuat pendengaran kita menjadi terbatas. Sekarang kita masih jelas bisa mendengar suara Kang Rijal, tapi kalau misalkan Kang Rijal pakai suara pelan, yang belakang itu perempuan jadi tidak mendengar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatu li khalqi atau mukhalafatu lil hawadisi. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini, sampai pada bagaimana kewajiban kita selaku orang mukallaf mengetahui aqaidul iman, baru sampai pada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik irada inayah untuk melanjutkan kembali
syukron. Nah hatim bidoa Robin fa'na bima alam tanah Rabbi